Peran penting UMKM yang pertama adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Hal ini terbukti dari data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat, termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kekuatan dari perusahaan kecil, dalam hal ini adalah UMKM, dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah sebagai pencipta lapangan pekerjaan. Perusahaan kecil sering menjadi penghasil lapangan pekerjaan yang signifikan, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas dan responsivitas. Ukuran yang lebih kecil memungkinkan perusahaan kecil untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap tren atau permintaan baru dari para konsumen. Lalu yang ketiga adalah inovasi. Umumnya perusahaan kecil ini memiliki ukuran yang lebih sederhana, sehingga perusahaan kecil memiliki kecenderungan untuk lebih inovatif. Mereka bisa menjadi sumber ide-ide baru dan solusi kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Lalu yang keempat itu sebagai distribusi pendapatan. Perusahaan kecil dapat membantu dalam distribusi pendapatan yang lebih merata dan memberikan kesempatan usaha kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk wirausaha lokal. Lalu yang kelima, memperkuat ekosistem bisnis. Dengan menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang lebih besar, perusahaan kecil membantu memperkuat jaringan bisnis dan memberikan kontribusi pada kemakmuran ekonomi secara keseluruhan. Lalu yang keenam adalah peluang ekspor. Beberapa perusahaan kecil dapat menjadi tumbuh sebagai perusahaan lebih besar dan memperluas pasar Indonesia dan meningkatkan pendapatan dari negara. Dengan demikian, perusahaan kecil bukan hanya menguntungkan pemiliknya saja, tetapi memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan usaha kecil. Jarang mempunyai perencanaan tertulis, agak berlebihan kalau kita menuduh perusahaan kecil memiliki perencanaan usaha. Karena dalam praktiknya, kebanyakan perusahaan menengah atau perusahaan besar yang dikelola oleh keluarga ternyata tidak memiliki perencanaan usaha, baik melalui jangka pendek maupun melalui jangka panjang. Yang kedua, tidak berorientasi ke depan. Kebanyakan perusahaan kecil memulai usahanya karena mereka melihat kemajuan usaha orang lain atau hanya sekedar mencoba karena mereka tidak memiliki pekerjaan lain. Yang ketiga, tidak memiliki pendidikan yang sesuai. Mungkin kurang tepat kalau kita menuntut mereka yang bekerja di perusahaan kecil untuk memiliki pendidikan yang tepat, yang sesuai dengan usaha yang mereka tekuni. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kelemahan perusahaan kecil. Berikutnya adalah yang pertama, kurangnya spesialisasi atau penyebaran produk. Kelemahannya dalam perencanaan ditambah dengan ketidakmampuan dalam peramalan menjadikan posisi perusahaan kecil terserah pada nasib. Akibatnya dapat dilamarkan hampir semua perusahaan kecil menjual atau membuat barang yang sama, baik ukuran, warna, ataupun rasa. Yang berikutnya, tanpa memiliki satu aspek akuntansi dikarenakan perencanaan tertulis dan kurang pendidikan serta lemahnya tidak adanya paksaan pemerintah. Perusahaan kecil cenderung tidak memiliki pembukuan yang teratur. Berikutnya, pembagian kerja yang tidak profesional dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar. Hal ini disebabkan karena fungsi seorang pemilik yang merangkap menjadi manajer dan posisi lainnya, sehingga banyak karyawan yang melakukan produksi sehingga di luar batas jam kerja. Berikutnya, tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas. Yang berikutnya, persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kadang yang kurang laku, ada yang laku. Yang berikutnya, sering terjadi mismanagement dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial. Hal ini dikarenakan seorang pemilik yang merangkap posisi manajerial di perusahaannya. Untuk kita ketahui bersama, ada beberapa peluang usaha perusahaan kecil dalam membangun ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pasar lokal yang besar. Dengan populasi yang besar, Indonesia memiliki pasar lokal yang luas. Ini memberikan peluang bagi perusahaan kecil untuk memasarkan produk dan layanan mereka kepada konsumen dalam negeri. Yang kedua yaitu inovasi dan kreativitas.
Perusahaan kecil seringkali lebih fleksibel dalam menciptakan inovasi dan produk-produk yang unik. Yang ketiga yaitu teknologi dan digitalisasi. Pertumbuhan teknologi memungkinkan perusahaan kecil untuk mengakses pasar yang luas dengan lebih mudah melalui platform online. Ini membuka kesempatan untuk memperluas jangkauan bisnis mereka. Yang keempat yaitu kemitraan dengan perusahaan besar. Kolaborasi antara perusahaan kecil dan besar dapat memberikan dan menjadi peluang besar bagi pertumbuhan perusahaan kecil. Dapat memperoleh kontrak atau kerjasama yang bermanfaat dengan perusahaan besar untuk memperluas bisnis. Sekian.